Mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa sampai kehabisan kata-kata ketika membahas kesuksesan Marc Marquez pada MotoGP musim 2025 ini. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil menyapu bersih kemenangan pada sprint dan balapan panjang dalam 4 seri berturut-turut pada MotoGP 2025. Marc Marquez lagi-lagi meraih 37 poin penuh dalam seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Dia tampil sempurna dalam sprint dengan mencetak comeback dan kemenangan lewat gap 6 detik lebih pada balapan panjang di sirkuit Sachsenring. Dani Pedrosa menyebut tak ada yang perlu ditambahkan saat membahas kemenangan Marquez setelah MotoGP Jerman 2025. Pembalap yang juga mantan rekan setim Marc Marquez dulu di Repsol Honda tersebut juga begitu kagum terhadap rider asal Cervera Spanyol tersebut. Bahkan Dani Pedrosa juga menyebut bahwa Marc Marquez telah mendapatkan kehidupan keduanya di pentas MotoGP. Marc Marquez sendiri telah melewati masa yang sangat sulit setelah dirinya mengalami kecelakaan fatal di sirkuit Jerez Spanyol pada gelaran MotoGP musim 2020 lalu. Namun Dani Pedrosa meyakini bahwa gelar ke-9 Marc Marquez akan segera tiba. Dani Pedrosa juga menyadari bahwa Marc Marquez masih tetap rendah hati jika berbicara kejuaraan dunia di mana hal tersebut tak lepas untuk menjaga tensi persaingan. Bahkan Dani Pedrosa juga mengomentari kembali hasil podium 1 dan 2 milik Marquez bersaudara di Jerman. Tak banyak yang perlu ditambahkan, yang benar adalah angka-angka itu berbicara sendiri, faktanya terlepas dari masa-masa di mana dia tidak bisa bersaing dengan performa 100% dan di mana dia melewatkan banyak Grand Prix karena cedera atau karena motornya tidak prima dan masih banyak lagi. Tetapi Marc telah mampu menemukan kembali dirinya sendiri dan dia berada di kehidupan keduanya di MotoGP dengan mendominasi seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda. Dia bahkan tidak meninggalkan sedikit keuntungan pun untuk para pesaingnya. Dengan kecepatannya saat ini mungkin akan sedikit lebih awal dari biasanya, tapi tentu saja ada 37 poin yang telah ia raih di setiap Grand Prix dan jika ia mempertahankannya dalam beberapa Grand Prix berikutnya secara teratur, ia akan mendapatkan keuntungan di mana momen itu akan segera tiba. Saya pikir penting untuk menjaga tensi seperti yang dia katakan karena apapun bisa terjadi setiap saat, tapi saat ini seiring berkembangnya kejuaraan dia telah mencetak banyak poin dalam beberapa balapan. Dan yang pasti saya masih ingat musim ini saat pertama kali ketika mereka naik podium pertama dan kedua mereka merayakannya, mereka sangat senang. Saya di sini bertanya kepada mereka apakah itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidup mereka dan mereka pun menjawab iya, dan hari itu terus berulang seiring berjalannya waktu, kata Dani Pedrosa, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengutarakan rasa kecewanya dengan hasil yang dia dapatkan pada MotoGP Jerman 2025 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Rangkaian sesi di MotoGP Jerman kemarin meninggalkan rasa kecewa bagi Quartararo terhadap timnya sendiri. Pembalap berjuluk El Diablo itu tak kuasa mendapatkan finish yang memuaskan baginya setelah mengawali lomba 30 lap dari urutan ke-6. Podium ketiga saat sprint race sehari sebelumnya gagal diulangi olehnya di mana dia menuntaskan MotoGP Jerman dengan finish di tempat keempat. Usai menjalani balapan ke-11 dalam musim ini, Quartararo memberikan sorotan tajam untuk performa kuda besinya Yamaha M1. Rasa muak terhadap kinerja motor Yamaha membuncah usai rekan Alex Rins itu mendapatkan fakta terkait gap saat menyentuh finish. Quartararo berang karena dirinya tertinggal 18 detik dari Marc Marquez yang keluar sebagai pemenang dalam balapan ini. Sedangkan dari podium terakhir atau tempat ketiga, rider asal Prancis itu tertinggal kurang lebih 10 detik dari Francisco Bagnaia. Alih-alih seperti level batu berlian yang mumpuni, keluhan dari Quartararo ini benar-benar menjadi bukti motor M1 belum memiliki kecepatan. Dari MotoGP Jerman ini, Quartararo berharap timnya bekerja yang lebih keras untuk menemukan penyebab motornya selalu kesulitan melejit. Lebih lanjut, ia sendiri merasa lebih nyaman tatkala dirinya tidak mengawali lomba sebagai pole sitter atau dari posisi terdepan.
Hingga 11 balapan yang sudah dijalani juara dunia MotoGP musim 2021 itu sudah menorehkan 4 pole position, dan dari keempat pole position tersebut Quartararo gagal memanfaatkannya untuk meraih kemenangan terutama pada sesi balapan utama. Saya tidak senang karena kami super lambat, sensasi motornya tidak hebat, kami finish 18 detik lebih lambat dari Mark sebagai pemenang dan ini bukan tujuan kami. Tapi kami juga merampungkan balapan ini dengan gap 10 detik dari Bagnaia di urutan ketiga, jadi kami pelan dan kami harus memahami mengapa kami kesulitan dalam sebuah balapan. Sangat bagus untuk meraih posisi terdepan karena itu membantu untuk balapan, tapi saya lebih memilih untuk tidak start dari posisi ini karena pada akhirnya kami tidak memiliki potensi dalam balapan, daya cengkeramnya sangat rendah. Itu memberi Anda harapan, namun pada akhirnya Anda tahu bahwa Anda tidak akan berada di depan meski sangat menyenangkan bisa meraih pole position karena ada kebahagiaan dalam tim. Tapi kami senang untuk sesuatu yang mengetahui bahwa kami akan benar-benar berjuang untuk bisa mempertahankan posisi tersebut, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Honda HRC Castrol, Luca Marini berhasil kembali dengan selamat setelah menuntaskan balapan seri ke-11 MotoGP Jerman 2025 yang penuh dengan ujian. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap yang finish dari skuad Honda dalam balapan MotoGP Jerman di Sachsenring. Rekan setimnya Joan Mir dan pembalap LCR Honda Castrol Johan Zarco semuanya out alias gagal finish akibat terjatuh. Marini sendiri bisa finish ke-6 di mana banyaknya pembalap yang terjatuh menguntungkan posisi akhir adik Valentino Rossi itu. Namun hal yang disyukuri adalah bisa menuntaskan balapan tanpa kecelakaan, tanpa cedera tambahan dan menyumbang angka penting di klasemen. Seri MotoGP Jerman ini memang menandai kembalinya Marini setelah melewatkan 3 seri balap akibat kecelakaan horor dalam tes untuk Suzuka 8 Horse Mei lalu. Di balapan sebanyak 30 putaran kemarin dia telah berjuang keras untuk bertahan dalam rombongan yang sengit. Dari Luca Marini tantangan ada pada kebugaran fisiknya di sirkuit yang berlawanan arah jarum jam itu, dia terlihat beberapa kali mengangkat kaki kanan ketika melintasi tikungan kiri. Dia cenderung meregangkan kaki di tengah balapan yang cukup menguras energi tersebut. Beberapa kali aksi dari Luca Marini itu sempat membuat komentator MotoGP juga merasa ikut cemas. Pasalnya pembalap asal Italia tersebut jadi terlihat seperti hampir jatuh dan menahan keseimbangan tubuhnya dengan kaki yang sedikit terangkat. Menjadi pembalap Honda yang bisa finish dalam situasi tak nyaman, Luca Marini membuktikan dirinya masih memiliki sesuatu untuk dapat dipertarungkan. Pada awal balapan sebelum banyak rider yang jatuh, dia pun juga menunjukkan kecepatan bersaing di rombongan tengah. Pada suatu titik rasa nyeri di punggung saya begitu parah sehingga saya perlu meregangkan badan sebisa mungkin. Saya juga mencoba-coba posisi duduk saya dengan sedikit lebih bersandar pada tangki. Selebihnya berkat dukungan dari klinika mobile dan obat pereda nyeri semuanya berjalan cukup baik dan di awal balapan motor tidak sebagus di akhir balapan tetapi saya masih bisa memulai dengan baik. Saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan dan performa saya. Saya juga sedikit beruntung karena ban depan mulai sedikit aus di pertengahan balapan tetapi saya berhasil menghindari kesalahan, kata Luca Marini, sebagaimana dikutip dari Speedweek.